Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili. Ini kelompok 12K007 ingin mempresentasikan hasil kerja kami selama proyek PKW ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri sebagai ketua. Nama saya Aldo Kusadianto dengan NIM 2023 08001 Prodi Teknik Informatika. Saya sebagai wakil ketua Evaldo Rasio NIM 2023 0801 423. Saya sebagai anggota, nama Muhammad Sarul Ramadan dengan NIM 2023 0801 418. Saya sebagai anggota dengan nama Rafi Bulham Akmali Ahmad dengan nomor NIM 2023 0801 336. Saya sebagai anggota dengan nama Muhammad Raihan Ilham dengan NIM 2023 0801 299. Saya sebagai anggota yang bernama Muhammad Lutfi, NIM-nya 2023 080 1421. Saya sebagai anggota, nama saya Muti Januari Santiko, NIM saya 2023 0801 339. Saya sebagai anggota Akbar Rifki Pradipta Wiratama NIM 2023 08 014 91. Satu lagi ada anggota namanya Muhammad Novalis, dia tidak hadir tanpa keterangan. Ya, langsung saja kita mulai. Di sini saya ingin membagikan isi proyeknya apa aja yang selama ini kita kerjakan. Yang paling utama, yang pertama itu ada proposal. Proposal itu isinya ada pendahuluan sama lampiran dan data pustaka. Terus yang kedua, kita disuruh buat kerangka artikel dulu sebelum masuk ke set artikel. Dia isinya ada judul, nama pembuat, sama metode penelitian. Yang ketiga, itu ada wawancara. Itu sebenarnya metode yang kita pakai sih buat melakukan penelitian ini, sama ada hasil murninya dari beberapa narasumber. Terus yang keempat, ini dia paling banyak, paling makan waktu juga, ada artikel. Dia isinya ada judul, nama pembuat, abstrak, terus pendahuluan, metode penelitian, sama hasil pembahasan dan penelitian. Terakhir ada kesimpulan, itu dia isinya kesimpulan menurut para peneliti sama narasumber juga. Yang pertama yaitu ada proposal. Proposal tuh apa sih? Proposal tuh kayak rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan format mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Contoh misalkan kayak kita nih mau lomba, kalau mau buat apa gitu, kita pasti harus membuat proposal itu kan. Nah, kita juga sama nih, sebelum membuat artikel kita harus membuat proposal terlebih dahulu untuk kedepannya biar lebih terperinci lagi. Ya, itu saja. Proposal kami terbagi atas 3 bab. Saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lokasi penelitian, profil responden, dan metode pengambilan data. Latar belakang masalah isinya adalah data-data atau data umum yang berisi yang latar belakangi masalah mengapa dilaksanakan penelitian ini. Berikutnya rumusan masalah. Rumusan masalah adalah inti-inti masalah yang diambil dari latar belakang masalah. Tujuan penelitian adalah tujuan dilaksanakannya penelitian ini. Manfaat penelitian adalah manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Nuri nomor 28 RT 001 RW 003 Teluk Pucung, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Alasan memilih lokasi ini karena kami ingin mengetahui tentang keadaan kasus bullying di lingkungan sekolah SMK Mutiara 17 Agustus. Profil respondennya ada 2, yaitu siswa dan guru. Siswa, bagaimana siswa dapat berperan sebagai usaha perubahan sikap anti-bullying dengan menyebarkan pesan anti-bullying kepada teman-temannya. Guru, bagaimana cara guru mengatasi bullying di sekolah dan mengedukasi tentang bahaya tentang bullying di sekolah. Metode pengambilan data kita ada 3. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, berikut ada pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan proses pemeriksaan dokumen dapat memberi informasi secara tepat dan akurat.
maka diperlukan pedoman atau panduan yang akan mengarahkan pemeriksa terhadap aspek yang perlu dilakukan secara sistematis. Yang berikut ada pedoman wawancara. Berikut contoh soalnya. Yang pertama ada apa yang Anda ketahui tentang bullying. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri atau tanda seseorang yang terkena bullying. Yang ketiga, ada apa yang Anda ketahui tentang dampak korban bullying, dan seterusnya. Berikutnya ada pedoman dokumentasi. Pedoman ini untuk melengkapi informasi yang peneliti perlukan dalam penelitian ini, maka penelitian juga menggunakan dokumentasi yang memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada foto, video, atau rekaman wawancara. Yang kedua ada letak dan keadaan cuaca lokasi penelitian. Yang ketiga ada profil responden. Berikutnya daftar pustaka. Apa sih daftar pustaka? Daftar pustaka adalah sebuah bagian dari sebuah karya tulis yang mencantumkan semua sumber atau referensi yang digunakan dalam proses penulisan. Ini membantu pembaca untuk menelusuri dan memverifikasi informasi yang digunakan dalam karya tersebut. 2. Kerangka artikel. Kerangka artikel adalah rangkaian struktur atau rencana dasar yang menggambarkan bagaimana artikel akan disusun. Kerangka artikel terdiri dari judul, nama pembuat, pendahuluan, dan metode penelitian. Judul adalah frasa atau kalimat singkat yang merangkum isi atau topik dari sebuah karya tulis atau artikel. Di sini kami memilih judul langkah strategis dalam mengurangi kasus bullying di lingkungan sekolah SMK Mutiara 17 Agustus. Nama pembuat adalah nama dari pembuat artikel. Pendahuluan adalah bagian awal yang bertujuan untuk memperkenalkan pembaca pada topik yang akan dibahas. Yang keempat, metode penelitian. Metode penelitian adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio visual atau audio visual. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara merupakan percakapan antar dua orang atau lebih dari berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Selanjutnya, apa ciri-ciri wawancara? Adanya interaksi langsung, adanya pertanyaan terbuka dan tertutup, adanya persiapan dan tata cara kesimpulan. Nah, di sini ada teman saya lagi wawancara. Ini namanya Ardo. Ini Ripaldo, ini Rama, Ripaldo, Lutfi, Rafif. Apa saja jenis-jenis wawancara itu? Wawancara 1. Wawancara terstruktur atau terpimpin. Wawancara tidak terstruktur atau bebas. 3. Wawancara individu. 4. Wawancara kelompok. 5. Wawancara konferensi. 6. Wawancara terbuka. 7. Wawancara tertutup. Di sini ada artikel. Artikel adalah sebuah tulisan atau karangan yang membahas suatu topik secara lengkap. Biasanya artikel mengandung informasi, analisis, dan pemikiran penulis mengenai sesuatu masalah atau isu tertentu. Dan di sini ada isi-isi artikel, yaitu pertama adalah judul. Judul adalah kata atau rangkaian kata yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merinci isi suatu tulisan atau karya. Dan kedua ada nama pembuat. Nama pembuat adalah nama yang terdiri yang membuat dalam artikel tersebut. Dan yang ketiga ada abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat yang memberikan gambaran umum tentang isi suatu karya tulis seperti artikel ilmiah, tesis, atau paper.
Dan yang terakhir, selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian awal suatu tulisan yang memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dan tujuan dari tulisan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, artikel ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, metode penelitian. Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode ini berbasis filsafat dan digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi ilmiah. Dengan peneliti menggunakan instrumen, pengumpulan data, dan analisis kualitatif yang lebih menekankan pada makna. Yang kedua, ada hasil pembahasan dan penelitian. Menurut hasil wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan beberapa murid yang ada di lingkungan sekolah SMK Mutiara 17 Agustus, dapat diketahui bahwa bullying itu merupakan tindakan yang salah dan harus ditindaklanjuti. Lalu ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang terkena bullying antara lain menyendiri, tidak berani bersosialisasi, dan juga berdampak. Yang ketiga, ada kesimpulan. Bullying adalah tindakan berbahaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi perkembangan korban, ejekan, fitnah, atau pengabaian. Yang terakhir ada daftar pusaka. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini yang membuat artikel dengan berjudul Langkah strategis dalam mengurangi kasus bullying di lingkungan sekolah SMK Mutiara 17 Agustus adalah untuk mencegah bullying di sekolah, guru dan siswa telah diwawancarai. Selain itu, sekolah telah membuat tata tertib anti bullying yang merupakan salah satu langkah yang diwajibkan oleh hukum untuk mencegah bullying terjadi dan terulang. Karena perilaku siswa dan guru mengaruhi perundungan di sekolah, pelatihan disiplin positif dan pengetahuan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan. Itu saja dari kesimpulan presentasi kali ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan nomor 12/007. Terima kasih Bu Lili. Mohon maaf jika banyak ada yang salah atau banyak ada yang masih bisa diperbaiki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.